gaji ini nggak akan turun naik. Malah setiap tahun kemungkinan akan naik. Ya, setiap tahun aku kemungkinan akan naik. Nah, tapi bisnis berbeda. Bisnis itu ada turun, ada naik. Maka pastikan di kondisi apapun, bahkan di kondisi turun sekalipun, omsetnya, bonusnya, maka semangat kita, gairah kita, passion kita, dan keyakinan kita itu nggak boleh turun. Itu harus terjaga baik dan upayakan segera terus naik bertumbuh. Ini yang pertama. Nah, saya ingin sampaikan materi itu saya udah siapkan, ya, sehingga ya mohon maaf Mas Lino saya nggak bahas nih sekarang. Mungkin nanti diskusi ringan aja. Yang saya siapkan adalah bicara tentang blueprint sukses. Blueprint, tahu blueprint nggak? Apa? Rancangan ya, gambaran rancangan. Ya. Bahkan kita sering bahas, para mentor kita sering bahas, dan para motivator dimanapun juga sering bahas bahwa sukses itu harus jelas gambarannya. Meskipun saat ini kita belum sampai di titik sukses yang kita harapkan, tapi dia harus sudah terjelas tergambar di pikiran kita, di perasaan kita. Bahkan kemudian ada satu quotes yang menarik adalah sukses itu harus jelas sejelas jalan pulang. Yes. Pulang ke rumah tentunya gitu ya. Sejelas jalan pulang ke rumah kita. Harus jelas banget, karena kalau nggak jelas ya awang-awang. Maka yang kita bahas adalah blueprint sukses di HNI. Nah, teman-teman semua, kalau seorang yang ingin membangun rumah atau seorang yang merancang satu kendaraan, maka sebelum kendaraannya jadi, ya satu kendaraan bahkan kemudian diduplikat, dia produksi massal gitu kan, maka dia harus punya blueprint dulu. Misalnya Toyota mengeluarkan keluaran terbaru Innova-nya, maka sebelum diluncurkan, perusahaan Toyota harus punya blueprint detail sekali, ya, sampai bukan hanya bicara mesinnya, bahkan aksesoris pendukungnya itu harus detail banget. Dari Toyota model Toyota Innova model yang terendah sampai yang sedang sampai yang tertinggi, itu ada varian-varian pembedanya dan detail. Itu blueprint. Termasuk orang mau bangun rumah gitu ya. Alhamdulillah Pak Fatoni beli rumah baru. Kita ikut. Alhamdulillah. Senang, bersyukur gitu ya. Beli rumah lagi gitu kan. Luar biasa gitu. Nah, ketika nanti ini kan rumahnya ketika nanti beliau mau tempati, karena ini masih sementara masih belum izinkan, yang punya rumah nempati dulu gitu ya. Baik banget, luar biasa gitu. Nanti ketika yang punya rumah sudah pindah gitu ya, karena sudah pindah kepemilikan secara sah ke beliau, maka Pak Fatoni tentunya ingin merenovasi rumahnya. Ya, ketika ingin merenovasi rumahnya, itu harus jelas gambaran, harus ada blueprintnya. Jangan kemudian seperti kebanyakan orang hari ini, ya kebanyakan orang, termasuk saya juga pernah ngalamin gitu ya, pengen udah ada rumah dirombak nggak jelas, akhirnya panggil tukang beli bahan, saya pengen begini-gini, udah jalan, tambah ini lagi, tambah begitu tuh. Kenapa? Itu nggak ada blueprint. Sama dengan kesuksesan kita hari ini, ketika kita nggak punya blueprint yang jelas tentang track sukses kita, maka seperti kita membangun rumah tanpa rancangan. Atau mau ngerenov rumah itu, renov itu kan ngebangun juga gitu ya, tanpa rancangan. Udah, ini kamar ini bongkar, disatuin biar gede, terus ini naik ke atas, tapi nggak jelas gitu loh, nggak detail. Akhirnya jadi mah jadi, tapi kurang eksotis gitu ya, kurang cantik, kurang indah mungkin. Terus kemudian tambah biaya yang membengkak. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi juga gitu. Dulu pengalaman orang tua saya di rumah, terus kemudian ngebangun, karena tukangnya itu deket gitu kan, tetangga, ya pasti terpercayalah, jujur segala macam. Taunya tukangnya tukang-tukangan yang nggak pakai ukuran segala macam, itu tembok miring-miring, terus kemudian campuran antara pasir dengan semen itu luar biasa, terlalu keras. Akhirnya kita membuktikan kenapa terlalu keras, karena ketika ingin direnov, ya ada satu dinding yang harus
dibongkar gitu ya supaya nyambung dengan di ruangan belakang. Itu tukangnya ampun-ampun. Luar biasa, ini bikin tembok pakai apa Pak gitu. Udah pakai palu godam yang besar itu. Ini diantaranya ketika kita nggak punya rancangan, nggak punya blueprint gitu. Terus kemudian yang kedua, ini tadi nggak punya. Yang kedua adalah orang punya blueprint, punya rancangan, tapi dia nggak disiplin dengan blueprintnya. Dia nggak disiplin dengan rancangan kerja harian. Nah kalau kita gitu kan, RKH itu termasuk bagian blueprint, kemudian dibuat step-stepnya RKH itu. Kita nggak disiplin melakukan itu, maka bubrah juga itu akhirnya. Sudah punya blueprint gini, gambaran rumahnya bagus, ornamennya segala macam. Dalam perjalanan bilang sama kepala tukang, Pak, yang itu nggak jadi Pak, kamar sebelah itu Pak, nggak jadi Pak. Nah, kita pindahin ke sana aja Pak gitu. Akhirnya pas sudah jadi ya nggak sesuai. Begitupun hari ini banyak orang menjalankan bisnis HNI sudah dia belajar, ikut mentoring, membuat daftar namanya, buat RKH-nya, rencana kerja hariannya dari mulai prospecting, PCA gitu ya, pembinaan mitra, terus agenda-agenda yang mungkin sudah mulai bagus tersusun. Tapi dalam perjalanan masa bodoh akhirnya. Daftar nama mah dibuat tapi nggak pernah dikerjain. Nggak pernah diolah, nggak pernah PCA 20 kali seharinya nggak pernah dilakukan. Ya wajar kemudian kalau bisnisnya akhirnya nggak bertumbuh. Wajar kemudian kalau omsetnya nggak bertambah. Wajar kemudian kalau penghasilannya atau bonus di HNI-nya tidak segera naik gitu loh. Maka teman-teman semua bicara tentang blueprint ini, kita bicara tentang memperjelas tujuan, goalnya sejelas jalan pulang tadi, dan kemudian disiplin untuk kemudian kita sampai ke tujuan itu. Seperti halnya kita membangun rumah, ada tukangnya jelas, detailkan gitu ya. Sampai kemudian kita pantau gitu loh, tukangnya bener nggak nih jalaninya gitu loh. Jangan sampai kemudian tukangnya udah bener, profesional, tapi yang punya rumah malah nggak bener gitu loh. Mengkhianati blueprint yang dibuat gitu loh. Akhirnya berantakan. Nah ini jangan sampai kemudian terjadi teman-teman semua. Nah penting bagi kita semua akhir ini memahami bahwa untuk sukses di HNI materinya sederhana. Untuk sukses berhasil di HNI punya penghasilan besar kan gitu. Sukses itu kan punya penghasilan besar di HNI. Sukses di HNI penghasilannya besar. Caranya gimana? Ada 3 gitu loh. Apa yang pertama? Pangkatnya harus tinggi. Kemudian omsetnya harus besar. Kemudian yang ketiga, cara kerja benar plus dibingkai dengan cara berpikirnya harus benar. Gitu. Jadi cara kerja benar ini harus digabungkan dengan cara berpikir benar, mindsetnya benar. Karena kalau hanya dengan cara kerja benar, dia ikuti arahan support system, ikut arahan mentor, benar kerjanya 20 kali sehari, powerful dia bergerak, tapi pikirannya nggak fokus, nggak yakin dia, cuma sekedar menggugurkan kewajiban dari arahan mentor. Pokoknya selama sebulan ini kalau mau berhasil 20 kali sehari ya, oh siap Pak, laporan saya 20 kali Pak, 20 kali. Tapi dia nggak yakin kemudian bisa meraih sukses di HNI, ya nggak bisa. Maka keyakinan ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian kita rangkai dengan ikhtiar terbaik kita di HNI. Nah, pastikan teman-teman yang hari ini belum ED segera dikejar. Mau cara cepat atau cara biasa, silakan pilihan. Kalau cara cepat bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini cara cepat. Tapi kalau cara biasa, cara sedang, cara slow, ya 6 bulan. Cara lambat 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, wah itu terlalu lambat. Maka yang hari ini sudah AB segera manajer. Yang sudah manajer segera naik pangkat EM gitu. Kok nggak SMA? Nah, ya kalau SM nanti ya butuh proses mungkin sekitar hampir 1 tahun. Kalau langsung EM gitu ya, langsung ED ya 2 bulan, 3 bulan selesai. Kok bisa? Ya insya Allah bisa. Kalau keyakinannya kuat, mintanya juga kuat ke Allah gitu ya, ikhtiarnya juga terbaik, PCA-nya, prospectingnya 20 orang sehari. Ya alhamdulillah hari ini Mas Rino di kolam renang aja udah ketemu berapa orang gitu ya. Ya tadi termasuk terapis
terapi air ya, senam air ya, terapi senam air gitu ya, banyak. Ternyata beliau linknya banyak gitu, orang-orang yang punya masalah-masalah tulang belakang, masalah saraf kejepit gitu loh. Ya tadi salah satu kliennya itu privat gitu ya, itu luar biasa, kesakitan gitu di beberapa gerakan yang dilakukan. Nah setelah selesai ngobrol-ngobrol, ya saya sapa dulu gitu ya. Udah selesai bu, gitu kan, dia terapisnya suami istri nih, konselornya. Udah selesai bu? Oh, iya pak udah, ya diramain dulu. Asli maju, gitu. Ngobrol lama ya, saya mau renang kan gitu. Ya alhamdulillah gitu, responnya luar biasa dan memberikan akses gitu ya, bahwa link beliau minta dibantu gitu loh untuk dijelaskan kepada klien-kliennya. Ini bagian dari satu proses yang memang perlu terus dilakukan gitu loh, kapanpun dimanapun. Dan kembali ke tadi rancangan teman-teman semua, di kehidupan sehari-hari kita, saya menggambarkan bahwa sukses di HNI itu seperti ketika kita ingin membangun rumah tadi. Kalau kita nggak gambar ya langsung bangun gitu aja, bisa jadi ya. Cuma bisa jadi dananya bengkak. Akhirnya kan terjadi kegagalan dari proyek keuangan yang sudah kita rencanakan gitu. Harusnya cuma 180 juta misalnya, jadi 250 juta, kan bengkaknya luar biasa. Harusnya cuma 200 juta jadi 300 juta misalnya gitu. Atau ya karena uangnya nggak cukup gitu ya, belum jadi rumahnya, udah bangun gitu, nggak cukup dananya buat bikin kerangka atas itu, baja ringan sama gentengnya gitu ya, nggak cukup. Ya akhirnya nggak bisa ditempatin rumahnya, mangkrak gitu, proyek mangkrak. Karena kalau ditempatin ya panas kepanasan, hujan kehujanan. Bisa jadi ya, banyak orang hari ini yang nggak berhasil jalanin HNI karena nggak buat rancangan. Seperti bangunan yang mangkrak tadi. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya. Ini analogi supaya memudahkan. Oh iya, kenapa sih saya nggak berhasil? Karena nggak ngerancang, karena nggak bikin blueprint. Terus kemudian ketika sudah bikin blueprintnya, maka disiplin jalannya. Sesederhana itu, sesederhana itu. Nah, kemudian berikutnya teman-teman semua, kita hari ini sudah kurang dari 1 bulan lagi masuki Ramadan. Ini sekali lagi momentum terbaik buat kita semua, insya Allah momentum terbaik buat kita semua. Kita perlu persiapkan dari hari ini, dari sekarang. Kira-kira Ramadan ini kita ingin desain seperti apa ya? Karena banyak hal-hal indah kalau kita berhasil ya, dengan kalau Allah izinkan kita masih usia panjang sampai melewati Ramadan sampai Syawal nanti, maka kalau kemudian kita berhasil di Ramadan ini, lebih baik kualitas Ramadan kita, ibadah kita di Ramadan ini dari Ramadan sebelumnya meningkat, maka insya Allah ada hadiah yang luar biasa dari Allah. Kan gitu, karena janji Allah itu pasti gitu, bahwa kalau kita menjalankan amalan-amalan takwa yang terbaik, ya insya Allah kita akan keluar dari madrasah Ramadan itu sebagai orang-orang yang semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bagi orang-orang bertakwa, ya sudah banyak nih kajian-kajiannya. Janji-janji Allah ya di surat At-Tolak itu, akan Allah mudahkan jalan keluar dari segala permasalahan, akan Allah berikan rezeki yang tidak terduga, akan macam-macam. Maka hari ini kita jangan lagi lebih banyak menggunakan akal kita, tapi gunakan hati kita, gunakan iman kita gitu ya. Ini momentum Ramadan, momentum luar biasa, momentum lompatan besar kita ya dalam urusan dunia dan akhirat kita, insya Allah ketika Ramadan kita berhasil. Dan saya seringkali menceritakan ulang satu kisah yang seringkali Ustadz Bagus sampaikan berulang-ulang juga ya, karena memang perlu diulang-ulang. Bahwa ada seorang pemuda yang konsultasi ke beliau, datang tanya bahwa mengadukan, kemudian bertanya solusinya, bahwa si pemuda ini punya masalah gitu ya, yang dari tahun ke tahun berganti masalahnya, yang begitu-gitu juga mirip-mirip. Selesai masalah satu muncul masalah lain, selesai masalah satu muncul masalah yang lain gitu.
Lalu beliau tanya, kenapa ya Ustadz kok seperti itu? Beliau cuma sampaikan sederhana, berarti Ramadan antum kemarin gagal, dan juga Ramadan antum sebelumnya juga gagal. Lalu dia bilang, apa hubungannya antara Ramadan saya, amaliyah Ramadan saya dengan masalah saya? Oh, ada hubungannya. Kalau Ramadan antum berhasil, kata Ustadz Bagus, maka pasti Allah kasih jalan keluar dan antum nggak akan terjebak di masalah yang itu lagi, gitu. Allah akan berikan rezeki yang luar biasa, gitu. Nah, ini perlu kita terus sama-sama teman-teman persiapkan. Jangan sampai kemudian ya kita punya komunitas reboan, ya insya Allah komunitas positif, kita saling mengingatkan, saling menggetarkan spirit positif, saling menggetarkan hal-hal yang baik gitu ya, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka ini manfaatkan yuk momentum. Sebentar lagi, tinggal kurang lebih 3 minggu lagi kalau nggak salah ya, 3 mingguan lagi lebih sedikit gitu ya. Persiapkan. Apa kira-kira yang perlu persiapkan? Dari sekarang ya kita perlu mulai lebih disiplin tilawah Qur'annya gitu. Ya kalau sebelumnya 1 juz rutin atau kadang-kadang belang bentong gitu ya, maka rutinkan ya, disiplin rutinkan 1 juz. Biar nanti Ramadan bisa lebih dari 1 juz gitu. Karena kalau sekarang nggak biasa 1 juz, maka berat ya. Di Ramadan kita mau khatam itu tidak mudah gitu ya. Terus kemudian ya wirid pagi terutama ya, kalau bisa ya pagi petang itu optimal sekali, luar biasa. Tapi jangan lupakan pagi ya, karena ini sarapan ruhiyah kita sebagai bekal kita mengarungi 1 hari itu. Itu perlu kita persiapkan ya. Terus tentunya salah satu amalan utama di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Maka yuk latihan dari sekarang, persiapkan. Yang belum membiasakan saum sunnahnya segera ya. Senin Kemis kita bisa mulai, tapi kalau yang mau langsung powerful saum Nabi Daud boleh juga, silakan gitu ya. Maka kita mulai, kita melatih ya. Penting sekali. Saya kemarin ada yang posting satu video kajian gitu ya, seorang ustadz yang menyampaikan bahwa seseorang mengharapkan dia mendapatkan keutamaan Ramadan sehingga diharapkan menjadi bagian dari hamba Allah yang terpilih, memiliki kualitas takwa yang meningkat. Dan harapannya dari rumus ini adalah bahwa masalah-masalah kehidupan yang hadir itu Allah akan selesaikan dengan mudah. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga ya, rezeki yang berlimpah yang luar biasa. Tapi ternyata ya sebelum Ramadan dia sama sekali tidak mempersiapkan apapun gitu loh. Nggak mempersiapkan kesiapan dia menyambut Ramadan. Ya dia tidak mempersiapkan amal-amal terbaiknya. Dia tidak merancang, nggak membuat blueprint amaliyah Ramadannya, dan tidak latihan dari sekarang. Maka nggak mungkin, kata beliau, sangat tidak mudah bagi orang yang tidak mempersiapkan untuk kemudian bisa mendapatkan kualitas Ramadan yang terbaik. Maka yuk sama-sama bismillah, mumpung masih ada 3 pekan lebih ya sebelum Ramadan, kita persiapkan ya tilawah Quran kita, wiridnya gitu kan, pagi sore, terus memperbanyak istighfar, terus memperbanyak sholawat ya, sesuai kemampuan, sesuai waktu yang kemudian kita miliki ya, sambil jalan, sambil berzikir terus kita lakukan. Dan tentunya juga kita persiapkan dengan ilmu ya. Meskipun kita sudah di usia ini, sudah melalui sekian banyak Ramadan gitu ya, udah hafal Pak saya Ramadan gitu ya. Tapi tentu kita perlu ilmu lagi ya, kita perlu pelajari lagi fikih-fikih tentang saumnya, kita pelajari lagi tentang amaliyah sholat sunnah, tarawih gitu ya, dan sebagainya. Sehingga insya Allah ya Ramadan kita semakin powerful, semakin berkualitas gitu. Dan harapan besarnya adalah kita meyakini bahwa Allah akan hadirkan keajaiban-keajaiban. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Kalau yang kayaknya puyeng gitu ya, bingung gimana lagi nih Pak, pengen punya penghasilan besar di HNI. Ya bismillah, Ramadannya harus powerful. Bismillah, Ramadan kita harus terbaik dari Ramadan sebelumnya. Kalau enggak, ya sudah, berarti kita memilih bahwa hidup kita akan biasa-biasa saja, hidup kita akan begini-gini terus gitu ya, hidup kita nggak mau meningkat. Dan saya mengamati betul sekali apa yang disampaikan Ustadz Bagus ya, apa yang disampaikan juga para dai-dai yang lain, guru-guru kita. Ternyata saya mengamati
Banyak orang yang ketika Ramadan dia fokus sekali, dia lebih optimal, dia lebih powerful. Itu betul-betul setelah Ramadan itu mungkin 2 bulan, 3 bulan setelahnya terjadi hal-hal luar biasa dalam kehidupan dia, termasuk dalam urusan finansial dia. Tentu kita mau kan kayak gitu kan? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Maka Bismillah, sama-sama kita saling support, saling doakan dan semoga optimal ya apa yang kita upayakan, dan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keridhaan, Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah ikhtiar kita baik dalam amal soleh menuju Ramadan di bulan Ramadan maupun dalam ikhtiar kita bersama HN, insya Allah. Amin ya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.